Ini beberapa skematisasi defensif yang sangat solid dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Dan ketika pemain Korsel menyeret pemain timnas Indonesia, bentuk rapat padu padat pun tetap terjaga dari sikap defensif yang dibentuk pemain timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari sisi taktikal, pertandingan Korsel menghadapi Indonesia sudah kita ulas sebelum video ini aku posting. Jadi aku harap teman-teman tonton juga video sebelumnya. Poin kedua, pelatih Korsel berkali-kali lewat sesi wawancara pun termasuk asisten pelatih Korsel U23 menyoroti bagaimana organisasi defensif yang dibangun oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Sangat-sangat solid. Nah, untuk skematisasi pertama ini bisa kita lihat turnover dilakukan oleh Korea Selatan di saat pemain timnas Indonesia kehilangan bola. Di sisi bersamaan, pemain timnas Indonesia langsung menyempitkan, merapatkan posisinya. Dan Korea yang berjumlah 2 orang pemainnya yang mencoba melakukan attacking dari sekitaran 4 pemain yang merapat dari Indonesia, kesulitan akhirnya untuk bisa menembus pertahanan timnas Indonesia. Secara prinsip, bertahan itu kita mencoba menyempit, merapatkan posisi. Sedangkan secara prinsip pada saat kita melakukan attacking, penyerangan, kita berusaha melebarkan posisi alias istilah teknisnya spread out, teman-teman. Kemudian di skematisasi lainnya, di saat Korsel melakukan serangan, kembali compact defense, rapat padu padat dibangun oleh pemain timnas Indonesia. Di sini 4 versus 3 terjadi. Ingat prinsip yang sudah kita bahas di video selesai pertandingan Korsel menghadapi Indonesia. Klub yang bertahan ataupun timnas yang bertahan harus lebih banyak orang daripada negara ataupun klub yang melakukan penyerangan. Di skematisasi ini, pemain Korsel hanya 3 orang. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia secara unit ada 4 orang. Dan di sini pemain Korsel menguasai bola tentu akan sulit memberikan passing progresif ke rekannya yang lain, karena Rio Fahmi berhasil sebagai shadow dan Witan Sulaiman pun berhasil sebagai shadow dan menutup jalur passingnya. Mau tak mau kemampuan individu ditonjolkan oleh pemain Korsel. Komang berhasil membenamkan pemain Korsel. Nah, kemudian sifat yang lain dilakukan oleh Korsel, yaitu menyeret pemain timnas Indonesia. Ini skematisasi di mana dari sektor kiri pemain Korsel kesulitan menembus defensif timnas Indonesia, dan di situ kita lihat jumlah pemain Indonesia sangat rapat dan jumlah pemain Korsel sangat minimalis, sehingga mereka pun akan sangat sulit untuk bisa melakukan kombinasi 1-2 sentuhan untuk merusak defensif solid rapat padu padat dari 5-4-1 timnas Indonesia. Korsel pun mencoba menyeret pemain timnas Indonesia dengan memberikan bola ke sebelah kanan permainan Korsel. Tujuannya untuk merenggangkan, dan disitulah menunjukkan organisasi yang rapi dari timnas Indonesia, tidak rusak secara zonal marking, dan pemain-pemain timnas Indonesia coba merapatkan diri lagi dan akhirnya berhasil menciptakan 4 versus 3. Ivar Jenner, Marcelino, Hapner, Arhan, dan di situ hanya ada 3 pemain Korsel yang jaraknya dekat. Kombinasi coba dilakukan oleh pemain Korsel, dan secara individu dengan tactical mirroring dilakukan oleh Korsel, teman-teman, bisa diredam oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Kesulitan untuk memutarkan badan dan patahlah serangan dari Korsel secara unit defensif timnas Indonesia. Nah, namun dari semua itu ada kecolongan yang dimiliki oleh timnas Indonesia, dan aku rasa itu bukan organisasi yang diinginkan oleh Coach Sintayong ketika bertahan. Ya, ini prosesnya 2 versus 2. Jika kita cermati
dari beberapa case yang muncul di atas lapangan, timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong berusaha tidak kalah orang dengan pemain Korsel 4 versus 3 atau seperti skematisasi yang kita ulas di awal video ini tadi. Nah, momen itu muncul kecerobohan ataupun ya kelengahan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Gol kedua dari Korsel di sini muncul 2 versus 2. Nah, secara prinsip tentu ini tidak ideal bagi klub yang bertahan ataupun timnas yang bertahan, dan sangat mudah untuk bisa dieliminasi oleh pemain Korsel dan tercipta 1 gol. Nah, itu dari sikap defensif. Dalam sikap attacking pun, pemosisian pemain timnas Indonesia pun sangat apik, di mana mereka jaraknya rapat. Kemudian antara satu pemain dengan pemainnya dekat, dan ketika dekat jarak antara satu pemain dengan pemain lainnya, kombinasi 1-2 akan lebih mudah dilakukan. Salah satunya seperti skematisasi ini. Pemain timnas Indonesia, lihat, ketika bola tersebut diarahkan ke sektor kiri ataupun ke sektor manapun di atas lapangan, mereka mencoba merapatkan posisi. Merapatkan posisi, teman-teman, salah satunya tentu bagaimana bisa memberikan konektivitas. Di samping timnas Indonesia tidak melupakan bagaimana bisa memanfaatkan kelebaran. Bagaimana cara timnas Indonesia memanfaatkan kelebaran? Sering timnas Indonesia melakukan permainan diagonal pass. Diagonal pass siapa yang melakukannya, Bang Tom? Dari Justin Hubner contohnya. Ia sering memberikan bola diagonal pass dari sektor belakang ke sektor sayap kanan timnas Indonesia. Contoh diisi di area tersebut ada Rio Fahmi ataupun Fajar Faturrahman, atau di pertandingan tersebut diotak-atik oleh Coach Sintayong ada James Kelly Schroyer. Nah, beberapa kali dilakukan oleh Justin Hubner. Kesempatan tersebut dari sisi kelebaran kanan khususnya timnas Indonesia sangat-sangat tidak begitu kuat determinasinya. Ini pun poin penting bagi timnas Indonesia untuk kedepannya, teman-teman, bagaimana bisa mengoptimalisasi attacking dari sektor kanan dan bagaimana bisa memperbaiki defensif, baik itu juga dari sektor kanan. Nah, dari beberapa pertandingan sudah dilakukan oleh Coach Sintayong, memang posisi wingback kanan timnas Indonesia menjadi salah satu posisi yang sering dirubah-rubah oleh Coach Sintayong. Ya, itulah dia betapa solidnya defensif yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Jika pemain timnas Indonesia pun seperti yang dibilang Coach Sintayong, timnas Indonesia bisa masuk final nih, asal pemain timnas Indonesia percaya dengan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Secara garis besar, ya ikuti aja apa yang ditumpahkan oleh Coach Sintayong dari sisi taktikal. Ketika diikuti, maka harapan yang diinginkan oleh pecinta, penikmat, dan pemain sepak bola Indonesia kita bisa teraplikasi. Dan yang paling penting, teman-teman, jadi ini pun memastikan sih mengapa pelatih Korsel, asisten pelatih Korsel, dan negara-negara saat menghadapi timnas Indonesia, mereka pasti menyoroti bagaimana defensif yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan aku khusus memang mengulangi untuk menonton pertandingan Korsel menghadapi Indonesia hanya untuk melihat secara unit defensif timnas Indonesia bagaimana seretan dilakukan oleh Korsel, dan di situ tetap secara stabilitas timnas Indonesia oke. Ya, 2 gol dari Korsel, pertama dari crossing. Di situ khas Liga 1 golnya sudah kita ulas. Rio Fahmi defensifnya tidak begitu oke, yang harusnya ia bisa mengantisipasi pergerakan movement of the ball dari pemain Korsel. Gol kedua ini kesalahan memang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Terlepas dari 2 gol tersebut, lihatlah bagaimana timnas Indonesia secara defensif 5-4-1 didukung oleh double pivot timnas Indonesia. Ada Nathan Ivergener memutus dan Justin Hubner. Ini gila sih. Ada beberapa 3-4 kali aku perhatikan kesempatan transisi dilakukan oleh pemain Korsel, dan dengan bersih Justin Hubner melakukan pemotongan terhadap bola, dan bola tersebut kembali jatuh ke pemain timnas Indonesia. Dari sikap permainan Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, yang terpenting salah satunya bagaimana fisik yang prima harus dimiliki oleh pemain timnas Indonesia. Nggak mudah secara unit defensif timnas Indonesia harus rapat, teman-teman, kemudian diseret oleh pemain lawan, dalam konteks ini Korsel, tetap secara keseimbangan terjaga. Maka salah satu yang akan mempengaruhinya fisik, dan fisik pemain timnas Indonesia
patut kita acungi jempol. Di laga menghadapi Korsel sepanjang 120 menit plus extra time, ya meskipun ada beberapa kali sudah mengalami penurunan, tapi tak seperti timnas yang kita saksikan dahulu kala di menit 65-70 sudah mengalami penurunan. Ya, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Beberapa atribut taktikal yang menarik dari Coach Sintayong, dan aku pikir salah satu yang aku suka dari sifat attacking dari timnas Indonesia, pemosisian pemain, ball position. Pada saat ball position, posisi-posisi pemain timnas Indonesia itu saling terikatnya antara pemain itu membuat apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong, khususnya 1-2 sentuhan, bisa terjadi. 1-2 sentuhan cepat dari timnas Indonesia ini kan dimention oleh banyak pelatih. Ya, pelatih Korsel pun, pemain Korsel pun mengaminkan hal tersebut. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.